time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Cynthia Jelita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi peninggalan Hindu-Buddha merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang masih bisa kita temui hingga sekarang, dari candi-candi Megah hingga prasasti-prasasti bersejarah. Semua itu memberikan gambaran tentang betapa kuatnya pengaruh kedua agama ini dalam membentuk peradaban Nusantara pada masa lalu. Sejarah peninggalan Hindu-Buddha. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, yang dimulai sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Kedua agama ini pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di India. Pada masa itu, Indonesia merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan India, Cina, dan negara-negara pedagang pendeta, dan bahkan raja-raja India membawa ajaran Hindu dan Buddha ke Nusantara, yang kemudian berkembang pesat dan memberi dampak besar terhadap kebudayaan lokal. Agama Hindu dan Buddha mulai berkembang di Indonesia dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar yang menganut kedua agama ini, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemajuan di bidang seni, arsitektur, dan kebudayaan yang berpengaruh lama setelah keruntuhannya. Jenis-jenis peninggalan Hindu-Buddha. Yang pertama, candi. Candi adalah salah satu bentuk peninggalan Hindu-Buddha yang paling mencolok dan banyak ditemukan di Indonesia. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan simbol kekuatan kerajaan yang memerintah. Candi-candi ini dibangun dengan ornamen dan relief yang menceritakan kisah-kisah keagamaan serta mitologi Hindu dan Buddha. Beberapa candi terkenal di Indonesia antara lain Candi Borobudur, candi yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dan Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi Hindu yang megah. Kedua candi ini menjadi simbol warisan budaya Hindu yang sangat penting. Yang kedua, prasasti. Prasasti adalah batu atau lempengan yang diukir dengan tulisan yang berisi informasi penting mengenai sejarah, hukum, dan kebijakan kerajaan pada masa itu. Prasasti menjadi sumber utama dalam mempelajari sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Contoh prasasti terkenal adalah prasasti Ciaruteun yang ditemukan di Jawa Barat yang menyebutkan adanya pengaruh Hindu di kerajaan-kerajaan awal di Indonesia. Selain itu, prasasti Talangtuo yang berasal dari kerajaan Sriwijaya juga memberikan gambaran penting tentang pengaruh Buddha di Sumatera. Yang ketiga, arca. Arca atau patung adalah salah satu jenis peninggalan yang menggambarkan dewa-dewi Hindu atau Buddha dipuja oleh masyarakat pada masa itu. Arca-arca ini biasanya terbuat dari batu atau logam dan ditemukan di sekitar kompleks candi atau tempat ibadah. Arca Buddha seperti arca Buddha di Candi Borobudur sering kali menggambarkan sosok Buddha dalam posisi duduk berdemistasi. Sementara itu, arca dewa Hindu seperti Siva, Vishnu, dan Brahma juga banyak ditemukan di sekitar candi-candi Hindu. Yang keempat, relief. Relief adalah seni pahat yang biasanya terdapat di dinding candi atau bangunan lainnya yang menggambarkan kisah-kisah mitologi, ajaran agama, atau kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Relief-relief ini sering ditemukan di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media penyampaian ajaran agama. Relief Candi Borobudur, misalnya, menggambarkan perjalanan hidup Buddha dan ajaran-ajarannya, sedangkan relief pada Candi Prambanan menceritakan kisah Ramayana dalam mitologi Hindu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.